Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala amrin wadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini anakku sekalian, kita akan memulai pembelajaran kita yang terbaru. Tapi sebelum itu Bapak kepingin tahu dulu nih, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak ingin minta salah satu kalian ya atau ketua kelas ya untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai, Bapak ingin mengabsen dulu ya. Hari ini lengkap semua? Lengkap ya. Berarti tidak ada yang tidak hadir. Alhamdulillah, berarti semua hadir. Kita harus bersyukur ya. Karena atas berkat nikmat Allah semua, atas nikmatnya kita bisa hadir seperti sesuai dengan keadaan kita seperti sekarang ini ya. Karena ketika kita sudah bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Baik, anak-anakku sekalian, silahkan buku dan penanya dan alat tulisnya disiapkan semua, taruh di atas meja masing-masing. Sudah siap semua? Sudah ya, baik. Pada beberapa waktu yang lalu, kita sudah pernah membahas materi kita, yaitu berkenaan dengan tawadhu. Ya, tawadhu. Tentu kalian masih ingat tawadhu ya? Masih. Apa itu tawadhu? Rendah hati. Apa adalah? Iya, itu salah satu contoh sikap dari contoh rendah hati. Ya, yang disampaikan Dela barusan ialah berkenaan salah satu contoh sikap rendah hati, tidak sombong. Ingat ya, kita manusia tidak mungkin bisa sombong. Pada dasarnya kita adalah makhluk yang bersosialisasi, masih butuh bantuan kawan atau orang lain. Benar tidak? Benar. Ya, nggak mungkin kita untuk apa-apanya itu bisa dilakukan secara sendirian ya. Untuk hal itu makanya kita tidak boleh sombong ya, harus bertawadhu. Baiklah anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi kita yang terbaru, ialah beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Ingat, beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba pada yang minggu yang lalu Bapak sudah minta kalian untuk membaca sebelum memasuki materi baru. Kira-kira di sini siapa sini sudah membaca nih? Coba Saira, apa itu iman kepada kitab Allah? Oke, bagus. Kasih tepuk tangan dong buat Saira. Ya, meyakini apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu berupa kitab-kitab sebagai pedoman hidup umat manusia. Ya. Sebelum Bapak masuk ke materi kita, Bapak akan membacakan terkait kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Ya. Kompetensi dasar kita ialah pada poin 3.3, memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ialah peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Ya, yang kedua, peserta didik dapat menguraikan isi pokok kitab-kitab Allah beserta artinya dengan tepat. Ya. Yang ketiga, peserta didik dapat menelaah dalil nakli tentang keberadaan kitab-kitab selain Allah. Selain kitab Allah. Ya. Baik, selanjutnya
Lihat, Bapak tampilkan beberapa gambar di layar situ, lihat ya. Coba sebelum kita mulai, Bapak minta dari kalian untuk membuat pertanyaan dengan mengamati gambar ya. Bapak kasih waktu 5 menit nih, silahkan dibuat ya, dibuat soalnya. Ya, dibuat soal ya dengan mengamati gambar. Ada yang sudah siap? Oke, Airin silakan. Sebutkan kitab-kitab Allah. Oke, siapa yang bisa menjawab? Oke, James. Oke, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Next, yang kedua. Taub? Siapakah yang menerima kitab Al-Quran? Siapakah yang menerima Al-Quran? Siapa yang bisa jawab? Oke, Kamila. Nabi Muhammad. Ya, ingat. Gambar keempat di atas merupakan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah, yang merupakan ya sebagai pedoman tujuan hidup kita sebagai umat manusia ya. Bapak tunjukkan lagi untuk gambar selanjutnya ya, ilustrasi gambar selanjutnya. Lihat. Apa bacaannya? Apa artinya hidup tanpa arah dan pedoman? Ya, lihat gambarnya ya. Di situ tertera gambar orang yang melihat ada 3 jalan arah ya. Yang kedua pun sama gambarnya ya, bingung mau kemana ya. Jadi ilustrasi gambar ini menunjukkan bahwasannya ya, yang namanya hidup itu harus punya arah dan tujuan serta pedoman hidup. Baik, sebelum kita memasuki materi kita untuk penjelasan terkait masalah kitab-kitab ini, akan Bapak bagi kelompok dulu. Ya, silakan semua menuju ke kelompok ahli dulu. Ya, baik, akan Bapak bagikan nomornya. Ya, nanti kalian silakan masuk bergabung di kelompok ahli dulu ya. Oke, baik. Lah ya. Baiklah anak sekalian, coba lihat ke depan sebelumnya. Ini sudah Bapak tampilkan sebelumnya ya, terkait slide gambar pembagian kitab-kitab suci Allah. Ada 4 ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Oke, sekarang semuanya silahkan buka buku paket dan lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Ya. Dah, ya. Sekarang silahkan kalian lihat perintah dan tugas yang ada di lembar itu. Sembari kalian melihat soalnya, silahkan buka bukunya ya untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan tugas yang ada di lembar kerja kalian. Ya, oke. Bapak kasih waktu 15 menit semua untuk mengerjakan. Silahkan dimulai ya. Sudah? Baik, sudah semua? Sudah ya. Silakan semua masuk ke kelompok ahli dulu ya. Silakan bergabung. Jadi nomornya random. Satu kelompok terdiri nomor 1 sampai nomor 4. Tidak seperti keadaan seperti sekarang. Ya, silakan gabung dulu. Baik, semua sudah pegang lembar kerjanya ya, dan sudah selesai dikerjakan sudah? Sudah, baik. Bapak minta setiap perwakilan, tiap kelompok untuk berdiri sesuai dengan nomor yang dituju atau nomor yang ada pada diri kalian sendiri ya. Mulai dari nomor 1, tiap kelompok silakan berdiri yang di nomor 1. Cukup 1 orang saja tiap kelompok ya. Ya, silakan 1 orang. Sudah? Nomor 1 siapa? Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok berapa?
Sudah tadi random ya. Satu sudah. Oke, baik. Lembarnya dibaca. Lembarnya maaf. Satu orang silakan megang lembar kerjanya. Baik, bagus. Selanjutnya, penyamuna silakan dibacakan untuk memperjelas ya, silakan. Oke, baik. Ya, silakan. Untuk nomor 1 duduk semua. Ya. Yang nomor 2 sekarang silakan berdiri. Kelompok kerja nomor 2. Silakan Sairah, dibaca perintah dan jawabannya apa tadi sesuai dengan yang sudah kerjakan. Informasi tentang kitab Taurat dan Zabur. 1. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup. Silakan duduk untuk bagian kedua. Sekarang untuk ketiga, silakan berdiri. Airin, silakan dibacakan apa perintah dan hasilnya sudah dikerjakan. Selanjutnya, silakan duduk yang bagian kelompok 3. Yang keempat, silakan berdiri. Keempat. Oke, silakan Takia, silakan dibacakan hasil perintah dan hasil kerjanya ya. Ya. Oke ya, bagus. Silahkan duduk semua. Bentuk kerja dan hasilnya sudah kalian kerjakan dengan baik. Sekarang kita simpulkan bareng-bareng ya dari yang pertama ya. Pertama tadi apa? Perintahnya berkenaan pengertian dari makna iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu? Ya, makna iman kepada kitab Allah apa tadi? Yang satu silahkan dilihat. Yang keras, bareng-bareng. Dan mengamalkan dalam perbuatan. Oke, baik. Selanjutnya, apa sih makna iman kepada kitab Allah? Meyakini bahwasanya apa yang sudah diturunkan oleh Allah berupa kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasulnya merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia. Ya. Selanjutnya yang kedua perintahnya apa tadi? Iya, apa sih itu kitab Taurat dan Zabur dan apa isi pokoknya? Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, salah satu isi pokoknya ialah berkenaan dengan akidah. Ya, satu kelompok, satu lembar kerja. Nanti kita bahas bareng-bareng. Iman ialah percaya. Yang kedua, manakah yang tidak termasuk dalam kitab-kitab suci Allah? Weda. Karena Weda merupakan kitab umat Hindu. Ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Nama lain dari kitab Zabur adalah
Perjanjian lama. Yang keempat, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa berisi berapa pasal? 10 pasal, ya. Nomor 5, nama-nama nabi di bawah ini para rasul penerima kitab suci kecuali Nabi Ibrahim, ya. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu menerima suhuf, ya, menerima lembaran, tapi tidak menerima kitab, ya, karena suhuf dan kitab itu berbeda. Kalau kitab itu sudah dalam bentuk buku, kalau suhuf itu masih dalam bentuk lembaran, ya. Nanti itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Baik, sebelum Bapak tutup kegiatan kita pada hari ini, Bapak nanti minta untuk kalian, silakan di rumah kalian membuat bentuk ringkasan, ya, yang berkenaan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Dari mana iman sampai pembagian kitabnya dan isi pokok ajaran dalam kitabnya itu apa. Paham, ya? Baik. Atas perhatian dan kerjasama kalian Bapak ucapkan baik terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.